Selamat pagi, senang rasanya bisa bertemu dengan anak kelas 6 pada hari ini. Ya, kita akan belajar dengan mata pelajaran pendidikan agama Kristen. Namun sebelumnya kita berdoa dulu, minta pertolongan Tuhan. Ibu yang rindu, Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Allah yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Kami mau belajar pada saat ini Tuhan, pelajaran agama. Kami mohon hikmat dan kuasa Tuhan atas kami, supaya kami mengerti firman Tuhan yang kami pelajari pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Amin. Baik, kita langsung saja. Anak-anak silakan membuka bukunya, halaman 1, pelajaran 1 tentunya, ya, dengan judul ibadah yang sejati. Ya. Apa itu ibadah? Banyak orang berpikir ibadah itu hanya sebatas upacara keagamaan rutinitas yang dilaksanakan di gereja atau di sekolah atau di rumah yang diadakan. Ya, jadi pada bagian ini kita akan belajar apa yang dikatakan Alkitab tentang ibadah yang sejati. Sedangkan arti sejati itu adalah yang sebenarnya atau murni. Jadi berkaitan dengan ibadah yang sejati berarti ini berbicara tentang ibadah yang berkenan, ibadah yang sebenarnya, ibadah yang berkenan kepada Allah atau kepada Tuhan. Jadi itu yang kita pelajari pada bagian ini. Nah, kita belajar dari firman Tuhan. Silakan membuka Alkitabnya dari kitab Roma pasal 12 ayat 1 dan 2 dan Yakobus pasal 1 ayat 26 dan 27. Itu yang menjadi pedoman kita untuk kita belajar tentang ibadah yang sejati, ya. Baik, Ibu akan membaca Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Sedangkan di dalam Yakobus pasal 1 ayat 26 dan 27 berbunyi begini. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Nah, dari kedua bagian firman Tuhan ini sangat jelas apa yang dimaksudkan dengan ibadah yang sejati. Ya, ibadah yang sebenarnya, ibadah yang berkenan kepada Allah. Ya, ini memberitahukan kepada kita bahwa ibadah itu bukan hanya melulu kepada upacara keagamaan di gereja yang di dalamnya kita menyanyi, kita berdoa dengan firman Tuhan. Itu termasuk dalam ibadah, tetapi berdasarkan firman Tuhan ini, kita mau belajar ibadah yang dimaksudkan, yang sebenarnya itu apa. Karena kalau kita mau berbicara tentang ibadah yang sebatas di gereja, yaitu yang dinamakan kebaktian, itu kita terbatas. Mungkin seminggu bisa sekali saja kita ke gereja atau beribadah, atau yang kalau itu kita ke gereja hanya itu yang kita namakan ibadah, berarti sangat sedikit waktu kita untuk beribadah. Tapi firman Tuhan mengajarkan kita lihat pada Roma, apa yang dimaksud dengan ibadah yang sejati. Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Yang pertama, mempersembahkan tubuhmu. Bagaimana mempersembahkan tubuh? Ya, kita benar-benar memberikan tubuh atau memakai tubuh ini ya untuk melakukan sesuatu yang benar, kehendak Allah. Ya. Bukan untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Allah. Mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Tubuh kita ini banyak, ada kepala, ada tangan, ada kaki. Banyak hal yang bisa dilakukan dengan tubuh ini. Jadi maksudnya di sini, segala sesuatu yang dapat dilakukan oleh tubuh, lakukanlah itu sesuai dengan kehendak. Melakukan kehendak Tuhan saja maksudnya, bukan melakukan hal bertentangan dengan kehendak Tuhan.
Dan yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Dunia maksudnya di sini adalah kata ganti untuk perbuatan-perbuatan yang di luar kehendak Tuhan. Jadi perbuatan jahat. Jadi maksudnya di sini adalah ibadah yang sejati itu kita tidak menjadi serupa atau kita tidak melakukan hal-hal yang jahat. Kita tidak melakukan apa yang dilakukan oleh dunia. Kalau dunia ini ada hal yang sebenarnya tidak benar tapi dibenarkan. Ya. Jadi ini sesuatu yang tidak baik maksudnya. Dan kita menjadi serupa. Orang melakukan ini kita ikut. Padahal itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan yang ketiga, berubahlah oleh pembaruan budimu. Kita harus berubah. Kalau sebelumnya kita mungkin lalai dengan firman Tuhan, atau mungkin kita sering melakukan hal yang tidak baik, kita melalaikan mungkin waktu ibadah, kita sering melalaikan waktu belajar, atau mungkin kita sering melawan orang tua, atau mungkin kita sering melakukan sesuatu yang tidak baik, atau mencuri, membolos. Kita harus berubah. Jangan melakukan hal itu lagi. Itu maksudnya, itu adalah ibadah yang sejati. Walaupun kita mengatakan kalau kita ini orang yang beribadah, sering bergereja, tapi kalau kita masih melakukan hal yang sering kita lakukan, yang itu adalah salah, itu bukan ibadah. Tidak termasuk dalam ibadah yang sejati, ya. Dan dalam Yakobus, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Ibadah sejati itu adalah mengekang lidah. Mengekang lidah. Apakah lidah kita perlu dikasih kekang? Bukan itu maksudnya. Jadi ini kita harus menjaga perkataan kita dari hal-hal yang tidak baik atau tidak berkenan kepada Tuhan. Jangan berkata kasar pada orang lain. Jangan mengejek orang, memfitnah orang, karena itu dilakukan oleh lidah. Jadi mengekang lidah dari hal-hal, apalagi dari perkataan kita itu membuat orang sakit hati dan bisa membuat orang berdosa juga. Mengekang lidah itu adalah daripada mengekang lidah. Dan yang selanjutnya, ibadah yang murni akan berjasa mengunjungi yatim piatu, ya. Yatim piatu kita tahu itu orang-orang yang tidak memiliki orang tua, orang yang sudah tidak memiliki orang tua, orang tuanya mungkin sudah dipanggil oleh Tuhan. Tentunya mereka secara manusia mengalami kesulitan. Ini maksudnya, tidak ada yang menafkahi mereka, ya, tidak ada yang menjaga mereka. Jadi mereka mengalami kesulitan dalam hidup. Jadi kita harus mengunjungi mereka atau memberi perhatian kepada mereka, menolong mereka. Maksudnya bukan hanya mengunjungi, ini adalah menolong mereka. Memberi apa yang mereka butuhkan atau menghibur yang sedih, ya. Apa yang mendapatkan dari mereka, dan mengunjungi janda-janda dalam usaha mereka. Ya, hampir sama nasibnya dengan anak yatim piatu. Janda ini, janda itu adalah seorang ibu yang atau seorang perempuan yang sudah tidak memiliki suami, ya, atau suaminya sudah dipanggil oleh Tuhan, jadi tinggal seorang ibu. Mengapa janda dikatakan susah? Karena dalam keluarga itu kan yang mencari nafkah adalah ayah. Tapi ketika seorang ayah sudah tidak ada, itu pasti diikuti oleh seorang ibu. Dan ibu tidak sekuat, atau seorang perempuan tidak sekuat laki-laki. Dan kalau dia harus mencari nafkah juga, dia harus mengurus anaknya juga, itu menjadi suatu hal yang sangat berat. Jadi ini juga memperhatikan mereka dalam kesusahan mereka. Ini maksudnya ibu simpulkan adalah memperhatikan, menolong, membantu orang yang susah. Termasuk ibadah yang sejati. Biar kita rajin ke gereja. Kalau kita tidak pernah mengulurkan tangan kita untuk menolong orang lain, itu bukan ibadah yang sejati. Ya. Nah, pada halaman 1, anak-anak coba lihat bukunya. Ada 3 cerita yang diangkat di sana, ya. Simaklah cerita berikut. Kita diajak untuk menyimak cerita. Ada 3 cerita. Yang pertama, itu seorang bapak yang sedang sakit. Yang kedua, seorang nenek bekerja berat. Ini halaman yang kedua, ya.
Dan yang ketiga, seorang anak yang kelaparan. Silakan anak-anak membaca cerita singkat ini. Nah, nanti ada pertanyaannya di halaman yang ketiga ya. Jawablah pertanyaan berikut. Apa makna cerita di atas bagi kamu? Ya, ini pastinya sehubungan dengan ibadah yang sejati tadi. Dan yang kedua, jika kamu adalah Anto, tindakan apa yang kamu lakukan ketika bertemu dengan salah satu dari ketiga orang dalam cerita di atas? Jadi nomor 2 ini kalian memilih salah satu saja. Kalau kamu bertemu dengan si bapak yang sakit, tindakan apa yang akan kamu lakukan? Kalau kamu bertemu juga dengan anak yang kelaparan atau nenek yang bekerja keras, tindakan apa yang akan kamu lakukan? Dijawab ya, di bukunya nanti dikumpulkan pada hari Sabtu yang akan datang ya, ibu tunggu di sekolah. Lalu pada bagian B, belajar dari Alkitab ya, ibu sudah membaca bagian firman Tuhan yang tadi dari Roma pasal 12 ayat 1 dan 2 dan Yakobus pasal 1 ayat 26 dan 27. Ada pertanyaan ya. Ibadah menurut Roma 12 ayat 1 dan 2 itu adalah apa? Kalau perhatikan dari tadi ibu sudah jelas saya sebutkan ya. Terus ibadah yang B, ibadah menurut Yakobus 1 ayat 26 dan 27 itu apa? Ibu ya sudah jelaskan tadi. Terus yang nomor 2, tuliskanlah contoh ibadah dalam kehidupan sehari-hari yang dihubungkan dengan Roma pasal 12 ayat 1 dan Yakobus tadi ya. Jadi maksudnya berikan contohnya. Kalau tadi ibu sudah sebutkan mempersembahkan tubuhmu. Nah, contohnya apa? Ya, ibadah yang sejati adalah menurut Roma, ibu kasih satu bantu ya. Mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Contohnya apa? Tolong dijawab ya. Bagian B dijawab 1 dan 2 itu, dan 1 itu ada A dan B. Di A itu berarti jawabannya 3. Ibu minta masing-masing 3 ya jawabannya. Ibadah menurut Roma pasal 12 ayat 1 dan 2 itu ibu minta 3 jawaban, dan juga yang B juga 3, Yakobus juga 3 ya. Baik, nah berarti kita bisa simpulkan bahwa ibadah itu apa? Ibadah sejati itu apa? Ibadah sejati adalah yang menyangkut ya segala hal yang menyangkut seluruh hidup kita untuk melakukan kehendak Tuhan setiap hari, baik kepada Tuhan sendiri melalui kebaktian kita dan kepada sesama. Jadi segala hal yang menyangkut hidup kita dan kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan setiap hari. Jadi setiap saat itu kita bisa beribadah dengan apa yang bisa kita lakukan. Anak-anak sudah pasti tahu semuanya ya. Jadi kegiatan keagamaan yang ada di gereja itu dinamakan kebaktian, di mana kita ada menyanyi, berdoa, mendengarkan firman Tuhan, ada kesaksian, memberi persembahan. Itu adalah kebaktian namanya ya. Kebaktian itu yang diatur oleh liturgi, dan kebaktian pasti diikuti lebih dari satu orang, baik di gereja, di rumah, di sekolah, atau di mana saja, yaitu kebaktian. Dan tentunya kita di gereja masing-masing punya liturgi atau tata cara ibadah kita masing-masing, itu namanya kebaktian. Dan kebaktian ini termasuk di dalam ibadah, karena walaupun mungkin kita sering menolong orang ya kita mungkin banyak berkorban, membantu orang lain, tapi kita tidak pernah ke gereja, sama juga itu bohong, karena ini menyangkut ya tadi ibu katakan segala hal yang menyangkut seluruh hidup kita ya. Jadi bukan hanya membantu orang saja atau menolong orang atau melayani, tapi kita tidak pernah ke gereja, bagaimana? Atau juga sebaliknya, kita rajin ke gereja tidak pernah menolong orang. Jadi ingat, ibadah yang sejati melakukan kehendak Tuhan setiap hari, baik kepada Allah maupun kepada sesama. Nah, jadi untuk pertemuan kita kali ini silakan cukup sampai di sini, dan tugas yang ibu berikan pada halaman 3 nanti dikerjakan di rumah, nanti dikumpulkan pada hari Sabtu. Ya sangat terbatas pertemuan kita karena hanya melalui video, dan ini sangat sulit juga bagi ibu untuk berinteraksi, karena tidak bisa berinteraksi maksud ibu ya.
Dan tentunya tidak banyak hal yang bisa kita lakukan. Seandainya ada kalian di sini, Ibu akan mendengar pendapat kalian dan akan banyak hal baru juga yang akan kita dapat. Yang jelas, ibadah sejati adalah ibadah yang berkenan kepada Allah. Ibadah yang diterima oleh Tuhan, yaitu apa yang sudah kita pelajari melalui kitab Roma dan Yakobus. Baik, kita tutup kelas kita saat ini dengan berdoa. Ibu yang pimpin. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah menolong kami belajar pada saat ini. Tolong kami selanjutnya dan berilah kami kesehatan, kekuatan, hikmat dari Tuhan untuk menjalani hidup kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan tolong jaga pelihara anak-anak di rumah, belajar dengan orang tua mereka. Dan nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Amin. Salam.